Rain mencoba terpejam, tapi tak jua bisa tidur. Ia gelisah karena belum mengecek pintu dan kompor. Ia cemas memikirkan pintu yang mungkin lupa dikunci oleh Bibi. Ia juga resah membayangkan kompor yang mungkin lupa dimatikan Bibi saat memasak. Rain bangun dari posisinya dan berjalan menuju pintu. Saat menjejakkan kaki di anak tangga ketiga, ia lupa menghitung dari anak tangga pertama. Rain naik kembali ke atas. Ia hitung kembali anak tangga dari lantai atas seiring dengan tapak kaki yang menginjak setiap anak tangga. Setelah berada di ujung bawah tangga, Rain menarik nafas lega. Ia mengecek pintu ruang depan. Setelah itu ia melangkah menuju dapur. Badannya ditundukkan sejajar dengan tingginya meja dapur untuk mengecek kompor. Ia mengembuskan nafas kelegaan saat tahu tak ada api yang menyala. Rain kembali ke ruang tengah. Ia duduk dan mengatur nafasnya. Kepalanya terangkat, bersandar pada punggung sofa dan menatap nanar langit-langit. Tiba-tiba ia kembali cemas, memastikan apakah ia tidak salah memeriksa. Apakah pintu depan sudah benar-benar terkunci? Rain beranjak dan berjalan menuju ruang depan. Remaja itu kembali mengecek pintu, menggerakkan gagang pintu berulang. Ia dorong pintu itu beberapa kali. Rasa lega menjalar setelah ia yakin benar pintu telah terkunci. Selanjutnya ia kembali ke dapur, kembali mengecek kompor. Saat tengah memicingkan mata mengamati lubang keluarnya api, ia kembali bisa bernafas lega karena tidak ada nyala api. Apinya gak nyala. Rain kaget mendengar suara di belakang. Ia berbalik dan mencari sumber suara. Tiska sudah berdiri sembari bersedekap. Raut wajahnya menyiratkan rasa percaya diri yang begitu tinggi. Ia yakin Rain mulai tertarik padanya. Segaris senyum mencetak lesung di kedua pipinya. Rain tak merespons. Ia terpaku menatap Tiska yang juga menatapnya tajam. Tiba-tiba Rain merasa canggung. Teringat akan ciuman mereka yang gagal. Rain mengalihkan tatapan ke arah lain. "Kenapa kamu gak natap aku?" Tiska mengernyitkan dahi. Rain tak menjawab. Tiska melangkah mendekat. Ia menarik tangan Rain. "Kamu gak berani natap aku?" Tiska mengarahkan wajah Rain agar menghadapnya. Tiska memajang tampang manjanya. Entah kenapa, Rain tak bisa berkutik. Bahkan ia membiarkan jari-jari Tiska meraba dadanya. Rain hanya bisa menurut saat Tiska menuntunnya ke kamar yang letaknya tak jauh dari dapur. Rain merasakan ada sesuatu yang berdebar saat tengah bersama Tiska. Aneh, ia tak bisa lari dari gadis itu. Ada rasa penasaran yang belum tertuntaskan. Rasa ingin menyesap bibir Tiska yang terlihat begitu menggoda untuk dicumbu. Tiska mengusap bibir Rain dan menatap wajah tampan itu lekat-lekat. Rain baru akan menginjak 17, sedang dirinya menuju 20. Tak jauh jaraknya, pikirnya. Rain mendorong tubuh Tiska hingga menghimpit dinding. Keduanya berdebar tak menentu. Seketika rasa gugup itu menguasai. Meski Tiska yang mengawali sikap agresifnya, tetap saja ia deg-degan bukan kepalang. Rain menatapnya begitu dalam dengan memangkas jarak menjadi sedemikian dekat. Rain bukan anak kemarin sore yang hanya bisa duduk anteng membaca buku. Dalam dirinya pun ada sisi liar yang tersembunyi, karena cekokan tontonan video erotis yang sering dikirimkan teman-temannya. Begitu juga dengan Tiska. Di balik penampilannya yang kadang gemar berpakaian seksi juga sikap agresifnya pada Rain, sejatinya dia hanyalah gadis rumahan yang bahkan tak pernah berpacaran. Namun fantasinya melebihi liarnya para gadis yang sering keluyuran malam untuk hangout bareng pacarnya dan bersenang-senang di ranjang. Ia gemar menonton film erotis serta membaca novel yang menceritakan adegan seks secara eksplisit. Rain menempelkan ujung bibirnya pada ujung bibir Tiska, lalu perlahan menuntun Tiska untuk mau membuka mulutnya. Tiska berdebar tak karuan. Bukankah ini yang ia inginkan? Menjaring Rain dalam perangkapnya. Namun kini ia justru tak bisa berpikir jernih dan merasa gugup. Perlahan keduanya saling membalas, menautkan bibir mereka untuk saling menyesap dan memagut. Merasakan nikmatnya ciuman pertama yang tak disangka begitu memabukkan dan membuat mereka lupa daratan.
Usia muda dan minim pengalaman rasanya tak menjadi penghalang bagi keduanya untuk bereksplorasi lebih jauh. Jari-jari Rain dengan cekatan membuka kancing baju Tiska dan melepaskan seluruhnya. Ia lemparkan baju itu ke sembarang arah, masih sambil memagut bibir Tiska yang terasa manis. Kedua tangan Rain melepas rok Tiska dengan sigap. Keduanya melepas ciuman dan saling menatap dengan debaran tak menentu. Rain mempraktikkan apa yang pernah ia lihat dalam video. Kecupan itu mendarat di seluruh wajah Tiska dan menuruni leher jenjang Tiska. Tiska tak kuasa menolak setiap kecupan dan sentuhan Rain. Ia pejamkan mata kuat-kuat dan meresapi setiap sensasi yang mendebarkan. Tiska mengerang pelan saat ia merasakan kecupan Rain beralih menjadi gigitan kecil di salah satu dadanya. Rain menunduk dan hendak melorotkan celana yang menutupi bagian terpenting dari tubuh Tiska. Gadis itu seketika pucat. Ia gemetar dan hanya bisa menatap Rain sendu. Rain balas menatapnya dengan masih menundukkan badan. "Jangan, Rain, jangan," pinta Tiska pelan. Meski ia pun penasaran akan erotisme pria dan wanita hingga mengantarkannya pada klimaks tertinggi, tapi jauh di lubuk hatinya ia takut dan belum siap untuk kehilangan mahkotanya yang paling berharga. "Aku hanya ingin melihat," Rain bicara selembut mungkin. Tiska menggeleng dan kedua matanya mulai berkaca. Ia menangis sesenggukan. Rain merasa bersalah. Ia segera berdiri dan menyeka air mata Tiska. Ia tak ingin tangis pelan Tiska membangunkan orang-orang di rumah. "Jangan nangis. Aku minta maaf. Aku gak akan meneruskan." Rain masih berusaha menghapus jejak-jejak bulir bening yang menetes di pipi Tiska. "Rain, Rain." Panggilan yang bergema dari lantai atas seketika membuat Rain dan Tiska membulatkan mata lebar-lebar dan kelabakan mencari pakaian yang tercecer.